Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah belajar operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Hari ini kita akan mencoba untuk menggabungkan semuanya, atau bahasanya kita belajar tentang operasi hitung campuran. Kenapa disebut campuran? Karena semua operasi di sini akan masuk. Kalau sebelumnya penjumlahan hanya penjumlahan saja, kalau operasi pengurangan hanya operasi pengurangan saja yang masuk, dan seterusnya. Untuk kali ini kita akan gabungkan semuanya. Bisa jadi nanti ada operasi penjumlahan, kemudian ada jumlah, ada perkaliannya juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu sebuah soal cerita berikut ini. Ini ada sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan bagaimana gambarannya. Ini di toko Bintang tersedia 17 karung beras, masing-masing berisi 25 kg. Hari ini toko tersebut mendapatkan tambahan kiriman tepung sebanyak 132 kg. Maka berapakah berat keseluruhan tepung yang ada di toko tersebut? Oke, kita lihat dulu. Awalnya toko ini ada 17 karung. Nah, 17 karung ini masing-masing berisi 25 kg. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk operasi, maka 17 ada 17 karung, masing-masing berisi 25, berarti 17 dikali 25. Ya. Oke. Kemudian hari ini toko tersebut mendapatkan tambahan kiriman tepung sebanyak 132. Tambahan berarti kan toko itu tepungnya bertambah, berarti ditambah 132. Nah, ini ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan. Inilah yang disebut dengan operasi campuran. Bagaimana kita mengerjakannya? Oke, sebelum kita mencari jawaban dari permasalahan ini, kita pelajari dulu ini. Oke, saya hapus dulu. Oke, biar lebih jelas, biar kita nanti tidak salah dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita pahami dulu ini aturan operasinya. Oke, yang pertama ini kita garis bawahi. Oke. Yang pertama kita harus memperhatikan bahwa jika operasi itu ada tanda kurung, maka harus dikerjakan dulu. Kalau ada tanda kurung, wajib dikerjakan dulu. Kemudian ini perkalian dan pembagian itu tingkatannya sama, teman-teman. Jadi harus diurutkan dari kiri. Kalau isinya adalah perkalian dan pembagian saja, maka mengerjakannya adalah berurutan dari kiri. Begitu juga kalau operasinya hanya penjumlahan dan pengurangan saja, maka sama, kita urutkan dari kiri. Tidak boleh dari kanan atau dari tengah, harus dari kiri. Kalau itu operasinya adalah perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang keempat ini, perkalian dan pembagian ini tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ini digabung dalam satu operasi, maka perkalian dan pembagiannya harus dikerjakan dahulu. Oke, ini silakan diingat-ingat aturan mengerjakannya.
Yang pertama adalah tanda kurung harus didahulukan. Jika operasinya itu berisi perkalian dan pembagian, maka dikerjakan dari kiri. Begitu juga kalau penjumlahan dan pengurangan, maka harus dikerjakan dari kiri juga. Nah, kalau ini campuran, ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, maka yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh permasalahan. Oke, ini ada contoh yang pertama. 13 ditambah 30 dibagi 6. Ini kita amati dulu. Operasinya apa saja ini? Operasinya ada penjumlahan dan pembagian. Maka yang harus dikerjakan dulu adalah, iya benar, yang harus dikerjakan dulu adalah pembagian. Di sini pembagiannya adalah 30 dibagi 6. Bagaimana kita mengerjakannya? Berarti 30, kita ganti warnanya dulu ya. Oke. 30 dibagi 6. 30 dibagi 6. Oke, kita selesaikan 30 dibagi 6 dulu. 30 dibagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Oke. Setelah itu baru kita tambahkan dengan 13. Oke, ditambah 13 sama dengan 6 ditambah 13. Oh, maaf, 30 dibagi 6. Kok ini 5 ya, teman-teman ya. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian ditambah 13 sama dengan 19. Oke, ini soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang B. Dalam kurung 49 dibagi 7 dikali 8. Ini lihat, ada dalam kurung, operasinya adalah pembagian dan perkalian. Karena di sini ada dalam kurung, maka yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah dalam kurungnya dulu. Berarti 49 dibagi 7, kemudian baru dikalikan 8. 49 dibagi 7 sama dengan 7. Oke, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 8. 7 dikali 8 sama dengan 56. Oke, biar lebih sistematis kita coba hitungnya ya. Jadi biar nanti teman-teman lebih sistematis dalam mengerjakannya. Oke, kita lihat dari yang ini tadi. Berarti 13, kita mulai dari yang ada lagi ya. 13 ditambah, ini karena dikerjakan dulu maka kita langsung cari hasilnya. 30 dibagi 6 tadi 5 sama dengan 19. Oke, sekarang yang B, karena ini tadi yang dikerjakan dulu berarti 7 kemudian dikali 8 sama dengan 56. Oke, saya. Oke, sekarang kita masuk ke yang C. Negatif 27 dibagi negatif 3 dikurangi 3. Ingat, di sini ada dalam kurung, operasinya adalah pembagian dan pengurangan. Oke,
Di sini yang lebih kuat adalah dalam kurung dulu, berarti kita kerjakan di dalam kurung. Negatif 27 dibagi negatif. Masih ingat teman-teman kemarin? Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif ya. Berarti positif 27 dibagi 3 sama dengan 9. Oke. Dikurangi 3. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Ya. Oke. Ini contoh yang terakhir biar lebih paham. 6 dikali dalam kurung 18 ditambah negatif 4. Kita lihat operasi yang ada di sini adalah perkalian dan penjumlahan. Tapi karena di sini ada dalam kurung, maka yang harus kita kerjakan adalah yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Berarti 6 ini kita tulis dulu. 6 dikali. Oke, kemudian 18 ditambah negatif 14. 18 ditambah negatif 14. Masih ingat cara menghitungnya kemarin? Ya, hasilnya adalah 18 dikurangi 14 ya, sama dengan gitu. Berarti 4 ya. Positif 4. Oke, tinggal kita kalikan. 6 dikali 4 sama dengan 24. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah bisa ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini kita masuk ke soal cerita. Sebelum kita menyelesaikan soal cerita yang di awal tadi. Oke, kita perhatikan dulu redaksi ceritanya biar kita tidak salah dalam menafsirkannya. Oke, Azam mempunyai 315 butir kelereng. Kelereng itu diminta adiknya sebanyak 36. Oke, berarti kalau kita tulis ya di sini ya 315 kemudian diminta adiknya, berarti kan dikurangi 36, ini diambil adiknya mau ikut main soalnya. Nah, kalimat berikutnya, ayahnya memberi 64 butir. Karena memberi berarti bertambah, berarti ditambah 64 butir. Oke. Kemudian ia membagikan kelerengnya kepada 6 temannya. Masing-masing anak mendapat 24 butir. Berapa sisa kelereng yang dimiliki sekarang? Hati-hati ini ya. Ia membagikan kelerengnya kepada 6 temannya. Masing-masing anak mendapat 24 butir. Jadi sudah jelas bahwa teman-temannya nanti akan dapat 24 dan yang diberi adalah 6. Berarti ini ada 6 temannya, masing-masing dapat 24. Berarti kan 6 dikali 24. Nah, berarti ini operasi di sini apa ini? Dikurangi kan? Iya. Karena akan diberikan kepada atau diberikan kepada teman-temannya. Masing-masing dapat 24. Ya. Oke. Karena di sini kalau kita lihat operasi yang muncul ada pengurangan, penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ya. Oke, perkalian. Ini kita tulis dulu 315 dikurangi 36 ditambah 64 dikurangi 6 kali 24 sama dengan, oke, kita hitung berapa? Iya, 144 ya. Oke, baru kita hitung sekarang dari depan.
Ya, 315 kita tulis di bawah ya. 315 dikurangi 36 itu sama dengan 279 ya. Kemudian ditambah 64 dikurangi 144 sama dengan berapa? Oke. Oh, ini 64 ya, kurang 4-nya. Oh, maaf ini. Oke, ya benar. Oke, kita hitung 279 ditambah 64 itu hasilnya adalah 343. Kemudian dikurangi 144. Oke, 343 dikurangi 144 sama dengan, oke, sudah dihitung. Iya, 199. Oke, gimana teman-teman? Bisa ya? Oke. Baik, kita coba selesaikan permasalahan yang ada di awal tadi, teman-teman. Soal cerita yang di awal tadi yang kita gunakan sebagai, oke, ini tadi yang di toko bintang tersedia 17 karung beras ya. 17 karung beras masing-masing berisi 25, berarti kita kalikan 25 kilo. Oke. Kemudian mendapat tambahan 135. Oke, berarti ini yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Oke. 17 dikali 25 itu kalau kita hitung sama dengan 425 ya. Kemudian kita tambahkan dengan, oh maaf, ini 132 ya. Kok bisa 135 ini dari mana tadi? Oke, 132. Oke, ditambah 132. Oke, tinggal kita hitung. 425 ditambah 132 itu sama dengan, sudah ada yang menemukan? Iya, benar, 557. Oke, mudah kan ya teman-teman? Intinya kita harus tahu aturannya dulu. Aturan kita dalam mengoperasikan operasi campuran bilangan bulat adalah harus ini, memperhatikan ini. Tanda kurung harus dikerjakan dahulu. Ya, kemudian perkalian pembagian itu setingkat maka dikerjakan dari kiri. Kemudian penjumlahan pengurangan karena setingkat juga maka harus dikerjakan dari kiri. Kalau ada perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagiannya dulu. Baik, insya Allah itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih atas perhatiannya. Ustaz mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.